Mas Fahri ini, waduh, sudah terlihat segar bugar gitu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Hima. Sekali lagi banyak acara ini, Mas Fahri dan tim Hima, Mbak Iza dan lain-lain, yang banyak sekali kontribusi acara-acara ya, yang sangat menarik, yang sangat bermanfaat ya, bagi semuanya ya, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa desain interior dan juga untuk departemen ya. Jadi semua kegiatan yang bermanfaat ini untuk departemen juga memetik manfaatnya, dapat dikenal begitu dan lain-lain, banyak sekali begitu ya. Oleh karena itu terima kasih yang pertama kepada Hima, kemudian yang kedua kepada tim panitia yang sudah menggagas, melaksanakan, mengawal acara ini dengan dengan kerja kerasnya begitu. Terima kasih untuk semua kerja kerasnya begitu. Kemudian yang ketiga, terima kasih kepada pembicara tercinta kita, Mas David ini sudah bergabung ini. Terima kasih kepada pembicara kita, Mas David, dan satu lagi Mas Fatan ya. Halo Pak. Iya, sudah lama kita nggak bertemu ya. Semoga semakin jaya. Amin. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi bersama adik-adik kelas semua. Dan ini pasti menarik ini ya. Oleh karena itu nanti saya mohon diizinkan untuk bergabung untuk menyimak ini Mas David dan Mas Fatan ini, karena selalu menarik ini apa yang dikemukakan oleh Mas David dan Mas Fatan. Kemudian terima kasih juga kepada semua peserta ya, partisipan begitu yang bergabung di sini, walaupun sore tapi menyempatkan untuk memperoleh sharing yang sangat baik begitu dari kakak kelas alumni kita yang sudah terus terang terjun di profesional ya. Jadi lebih profesional daripada saya begitu ya. Kalau saya sih profesionalnya ngajar gitu. Tapi kalau Mas David ini kalau saya sih kan ngajar terus sedikit-sedikit gitu ya, profesional gitu. Kalau Mas David dan Mas Fatan ini kan full gitu ya sebagai profesional begitu ya. Ini pasti ilmunya sudah sangat banyak yang bisa kita kita ambil nantinya manfaatnya untuk keilmuan kita semua. Mungkin juga saya mohon maaf terutama kepada Hima ya, di beberapa agenda yang lalu saya lepas gitu ya. Saya ada yang terlalu sibuk sehingga lupa begitu ya. Sudah diajak padahal sama panitia itu, Pak membuka ini Pak acara ini ada 2 saya ingat saya yang lepas gitu ya. Sehingga kemarin ketika ada ini saya diingatkan ya, karena pikiran saya sudah di mana-mana ya, sudah nggak bisa di satu sisi saja begitu, sudah di mana-mana. Jadi mohon maaf untuk beberapa kegiatan Hima yang saya lepas gitu ya untuk tidak hadir pada acara-acara tersebut. Gitu. Baik, mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan kepada forum ini, terutama kepada panitia. Semoga nanti lancar acaranya, semoga juga mendapatkan manfaat. Kita banyak bisa mendapatkan manfaat di acara kita ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mahendra atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Himpunan Departemen Desain Interior ITS kepada Mas Fahri Ali. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, ini suaraku terdengar kan? Dengar Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya aku minta maaf dulu ya teman-teman panitia nggak bisa pakai virtual background-nya. Soalnya device-ku lagi lewat HP, soalnya laptop lagi nggak bisa dipakai untuk meeting online. Jadi terpaksa nggak pakai virtual background dulu. Oh iya, ini mungkin di kesempatan ya. Pertama aku mau ngucapin
terima kasih banyak buat Pak Mahe sebagai Ketua Departemen Desain Interior sudah menyempatkan waktunya di sela kesibukan yang sudah beliau katakan tadi ketika memberi sambutan, masih menyempatkan buat meramaikan kegiatan himpunan di sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Mahe. Terus yang kedua, saya mau ngucapin terima kasih untuk pembicara dan sekaligus kakak tingkat dan alumni dari kita semua, Mas David dan Mas Fatan. Semoga apa yang beliau sampaikan yang beliau sampaikan di acara sore hari ini bisa berguna buat kita semua. Terus yang ketiga, saya mau ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman dari Kementerian Media Relasi, terutama Kedirjenan Relasi ya, sudah mampu menggagas dan memegang langsung temu alumni 2020 ini. Terdaftarkan dan meluangkan waktunya mengikuti kegiatan temu alumni yang sudah digagas sama teman-teman panitia. Mungkin sedikit tambahan, melihat topiknya menarik banget pas kemarin posternya rilis, ranah kerja desain interior sebagai konsultan. Jujur dari aku pribadi yang sudah memasuki tahun keempat, tahun terakhir ya, belum ada pandangan kuat prospek ke depan seperti apa, soalnya yang aku lihat dari desain interior sendiri itu prospeknya mau dibilang luas-luas, tapi nggak seluas keteknikan yang lain kayak arsitektur dan kawan-kawannya kayak gitu. Jadi dari aku pribadi masih buta ketika aku lulus nanti harus lanjut kemana, dan mungkin dari topik yang dibahas di sore hari ini bisa membuka sedikit insight buat kita semua kalau sebagai konsultan itu juga menjadi prospek yang bagus mungkin buat kita semua ke depannya. Dan sekaligus juga kan di sini pembicaranya adalah alumni dari Desain Interior ITS, dan juga otomatis semoga nanti ketika acara ini berlangsung dan acara ini selesai kita bisa membuat relasi dengan teman-teman alumni yang saya sendiri juga ngelihat kalau dari alumni desain interior kan belum ada ikatannya. Mungkin ini sebagai langkah awal membentuk sebuah ikatan yang nantinya bisa berkelanjutan dan berguna buat dan departemen untuk masa yang akan datang. Ya, semoga sukses terus, semangat buat teman-teman, dan tentunya semangat buat pembicara. Semoga apa yang disampaikan nama Mas David dan Mas Fatan bisa dengan mudah ditangkap oleh teman-teman yang mengikuti kegiatan di sore hari ini. Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Oke, terima kasih Mas Fahri atas sambutannya. Selanjutnya, sebelum memasuki acara inti, aku mau bacain tata tertib pelaksanaan acaranya terlebih dahulu. Jadi, tata tertib pelaksanaan acara yang harus dilaksanakan. Yang pertama, ada peserta dimohon mengganti nama sesuai dengan format. Contohnya nama _angkatan. Yang kedua, menggunakan virtual background yang telah disiapkan panitia. Yang ketiga, menggunakan fitur raise hand apabila ingin bertanya. Yang keempat, ketika materi berlangsung, wajib mute mikrofon. Yang kelima, dianjurkan untuk on cam. Dan yang keenam, menggunakan pakaian rapi. Nah, untuk teman-teman yang masih belum on cam, yang masih nonaktifkan kamera, bisa di on camin dulu ya sekarang ya.
Sebelum pembicaranya hadir, bisa di on cam dulu. Untuk format nama yang belum diganti format namanya, bisa diganti dulu format namanya. Sembari nunggu pembicara pertamanya hadir, aku mau nanya-nanya dulu nih. Gimana antusias teman-teman untuk ngikutin acara ini? Apakah ditunggu-tunggu sekali? Atau ada yang mungkin mau jadi konsultan cita-citanya? Mungkin bisa di-sharing di sini. Oke, aku bacain CV pemateri pertama kita dulu ya. Mas Fatan sudah hadir sepertinya. Aku bacain CV-nya. Fatan Odiansyah, sarjana teknik, interior designer. Lahir di Bandung, tanggal 28 Desember tahun 1994. Emailnya fatanodiansyah@gmail.com dengan kontak HP-nya 0871 0330 2438. Untuk pendidikannya pada tahun 2013 sampai 2017 menempuh pendidikan S1 Desain Interior ITS. Memiliki beberapa penghargaan juga, yaitu yang pertama National Creativity and Innovation Paragraph Exhibition and Interior Consultant tingkat nasional sebagai finalis di Jakarta tahun 2016. Yang kedua, ada Home Living and Philip Competition. Lalu memiliki pengalaman pekerjaan juga sebagai desainer di Audi Spatial tahun 2017, melanjutkan di Rumah Desain sampai 2020 dan sekarang menjadi desainer di Ham Ham Kids. Betul kan ya Mas ya? Betul, betul. Kedengeran nggak suaraku? Oke. Kedengeran Mas? Oke, siap. Oke. Memasuki acara inti yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Mas Fatan. Kepada Halo semuanya. waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, makasih. Sebelumnya pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang udah mengundang saya ya sebagai pembicara. Nah, di sini saya itu udah dimulai aja ya. Di sini saya itu adalah co-founder dari Rumah Desain. Nah, co-founder Rumah Desain ini apa sih sebenarnya? Rumah Desain ini adalah multidisciplinary design studio. Multidisciplinary design studio itu multidisciplinary design studio itu adalah pengertiannya multi kan beberapa ya. Multi itu ada banyak dan disciplinary itu adalah disiplin ilmu. Jadi multidisciplinary design studio itu adalah studio yang memiliki beberapa bidang ilmu. Nah, di sini aku combine dari mulai branding, teknologi, interior, dan marketing. Nah, habis gitu kalau misalnya mau cek portofolionya lebih lengkap, bisa dicek ke websitenya Rumah Desain. Nah, di sini saya sebagai lead desainernya di interior. Jadi di sini tuh saya kan co-foundernya ya. Jadi saya tuh bekerja sama dengan beberapa orang untuk membangun bisnis ini. Jadi tidak saya sendirian sebenarnya yang membuat
studio ini gitu. Next. Jadi, apa sih sebenarnya interior planner itu? Kan saya udah punya studio sendiri ya. Studio sendiri itu udah bisa dikatakan pengusaha. Jadi, saya termasuk di dalam interior planner. Interior planner adalah entrepreneur atau pengusaha yang bergerak di bidang interior. Seperti itu kawan-kawan. Next. Jadi sebelumnya kan saya sebelumnya itu dulu waktu masih kuliah pas udah semester akhir mesti mikir gitu loh. Apa sih nanti kerjanya kalau di dunia interior? Pas itu saya kan galau ya, mau kerja jadi apa gitu. Apa aja prospek kerjanya di interior. Nah, saya sempat riset sendiri. Apa sih prospek kerja di interior itu? Nah, ada banyak sebenarnya teman-teman. Yang pertama yaitu konsultan dan kontraktor. Nah, konsultan dan kontraktor ini sebenarnya banyak sekali teman-temanku yang kerjanya sekarang di sini, konsultan dan kontraktor. Konsultan sendiri itu seperti contohnya biro arsitek, desain studio, interior studio, seperti itu. Tugasnya konsultan yaitu membuat sebuah gambar atau desain, gambar teknik, habis itu 3D visualization, dan lain-lain yang nanti akan diserahkan ke kontraktor. Nah, kontraktor ini kerjanya yaitu merealisasikan desain dari konsultan, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi konsultan di Indonesia sendiri sebenarnya ada apa aja sih? Banyak. Arsitek, firma-firma arsitek itu termasuk konsultan. Nah, kalau kontraktor itu sendiri apa? Kayak misalnya nih, BUMN itu termasuk kontraktor. BUMN seperti PTPP, Wika, itu termasuk ke kontraktor. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kontraktor itu kerjanya di bidang yang merealisasikan gambar dari konsultan. Kayak gitu. Nah, kemudian ada researcher. Researcher ini adalah peneliti. Nah, kerjanya ini di bidang apa sih? Peneliti itu kerjanya buat inovasi baru, habis gitu buat cari tahu tren-tren baru di interior, dunia interior, dan jadi dosen itu termasuk researcher atau peneliti. Nah, kemudian kita juga bisa jadi in-house designer. In-house designer ini adalah perusahaan yang sebenarnya tidak bergerak di bidang interior, tapi selalu membutuhkan jasa interior, sehingga kalau misalnya dia terus-menerus pakai jasanya konsultan kan mahal. Jadi dia itu meng-hire interior designer. Contohnya perusahaan seperti apa sih yang meng-hire desainer interior itu? Misalnya contohnya kayak perusahaan fitness, ada Gold Gym, ada Celebrity Fitness. Itu kan pasti dia harus renew terus toh desain interiornya. Dan itu tuh kita ini habis gitu kayak misalnya kafe-kafe kayak misalnya Starbucks, Excelso, pasti mereka juga butuh quality control buat store-store yang baru kan. Nah, sehingga kita itu pasti dibutuhin di situ. Next, ada apa lagi sih prospek kerja di interior? Ada visual merchandiser. Visual merchandiser itu yaitu kita itu mendesain sebuah display di sebuah toko retail. Nah, contohnya kayak apa sih? Contohnya itu kayak misalnya kita mendesain tokonya H&M, tokonya Uniqlo, tokonya baju-baju gitu. Kita kan pasti harus mendisplay itu supaya orang tertarik untuk masuk kan. Nah, itu tugasnya desainer interior. Toko-toko yang lain kayak misalnya Informa, IKEA juga pasti butuh visual merchandiser. Yang berikutnya ada dekorator. Dekorator ini tugasnya untuk mendekorasi sebuah tempat ya. Contohnya dekorator itu bisa sebagai wedding dekorator, event dekorator. Nah, kayak gitu teman-teman. Kemudian ada lagi stage designer. Stage designer itu apa sih? Dan biasanya kerjanya di mana sih? Stage designer itu biasanya kerjanya di pertelevisian atau di sebuah event. Tugasnya itu, job desk-nya itu untuk mendesain sebuah tempat yang atau layout yang itu bakalan dipakai untuk guest star atau acara. Misalnya di pertelevisian kayak misalnya kita mendesain set televisi kayak Tonight Show di Net TV gitu, teman-teman. Next, ada furniture designer. Furniture designer itu udah jelas banget. Dia itu mendesain sebuah furniture, bisa custom furniture, bisa furniture yang diproduksi massal,
Nah, contoh perusahaannya itu kayak misalnya Informa. Habis itu ada IKEA, ada Fabelio, dan sebagainya. Macam-macam deh kalau furniture designer ini. Biasanya ini berkolaborasi atau kita itu dapat teman anak produk gitu. Nah, habis itu ada apa lagi sih? Ada penulis. Penulis ini biasanya sebagai penulis majalah, penulis website interior atau arsitektur, kita dibutuhin di situ juga. Nah, kalau saya sendiri bergerak di bidang interior planner yang sebelumnya, yang awal-awal sudah saya jelaskan. Next. Jadi, interior planner itu apa sih sebenarnya? Interior planner itu apa sih sebenarnya? Jadi kan segala bidang yang bisa, segala bidang maksudnya segala macam tugas-tugas kita dulunya itu bisa diusahakan, dijadiin usaha gitu loh. Misalnya contohnya kan kita mesti mengerjakan ini kan, apa namanya itu, perancangan toh. Di perancangan itu kan ada banyak gitu toh. Ada kayak misalnya disuruh buat konsep, habis itu disuruh buat gambar teknik, gambar kerja, drafting, habis itu kita disuruh buat layout, habis itu disuruh 3D-in, 3D-nya harus yang bagus. Nah, semua list-list itu sebenarnya adalah pekerjaan yang bisa dijadikan usaha di interior sendiri. Jadi itu bisa dipisah. Bidang-bidang itu bisa dipisah jadi sebuah usaha sendiri. Kayak misalnya kita bisa jualan 3D aja gitu loh. Nggak cuma, kita nggak mesti semuanya, tapi kita bisa jualan satu-satunya. Kayak misalnya kita jualan draftingnya aja bisa. Kita jualan 3D visualnya aja bisa. Kayak gitu teman-teman. Interior planner itu jadi segala usaha yang bergerak di bidang interior. Kita juga bisa buat custom furniture, misalnya kita kan desainer toh, kita itu harus bisa ngelihat peluang atau kita harus mempertanyakan sesuatu gitu kan. Kayak misalnya sekarang itu lagi butuh apa sih di masa-masa sekarang gitu kan, pandemi ini butuh apa sih orang-orang ini. Oh ternyata mereka itu butuh wastafel yang portable gitu kan. Nah itu juga bisa jadi peluang usahanya interior. Banyak teman-temanku yang buat ini tuh sebagai peluang. Jadi interior itu nggak cuma kita gambar, kita desain semuanya, perancangan, nggak mesti kayak gitu. Kita bisa breakdown satu-satu, dijadiin itu usaha, kita bisa tergantung nanti peluangnya apa, dan ide-ide dari kalian sendiri. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini aku mau cerita sebentar ya. Jadi, kalau di pembacaan CV kan ada, apa namanya, saya pernah bekerja di Odi. Odi ini itu adalah usaha yang pertama kali aku buat sendiri. Nah, jadi dulu itu tahun 2016 semester akhir, aku itu sempat dapat tawaran buat ngehandle project rumah. Nah, salah satunya itu adalah ini desainnya. Dari mulai bikin layoutnya, habis gitu bikin custom furniturnya, konsepnya, dan sebagainya macamnya, itu aku buatin sendiri. Nah, karena dari situ aku punya pengalaman, jadi aku beraniin diri. Gimana kalau aku misalnya buat sendiri aja gitu. Nah, ini itu adalah awal dari karir usahaku selama ini gitu. Dari Odi. Tapi Odi ini nggak bertahan lama, teman-teman. Kenapa? Yang pertama aku itu kerjanya sendirian. Dan itu sebenarnya nggak apa-apa kerja sendirian. Cuman kan ya kita harus tahu kekurangan dan kelebihan kita masing-masing kan. Nah, setelah dari Odi ini aku udah tahu nih kekuranganku itu apa. Jadi sehingga ya aku butuh partner buat ngembangin bisnis ini kayak gitu. Jadi aku ngajak temanku satu buat bikin perusahaan yang namanya Rumah Desain kayak gitu teman-teman. Nah, terus kenapa sih interior planner itu? Kenapa kita harus kerja interior planner sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Jadi kelebihan dan kekurangannya, tak jelasin kelebihan dan kekurangannya jadi interior planner. Sebenarnya interior planner kan di breakdown adalah seorang pengusaha toh. Nah, kerjanya pengusaha itu ya kita bisa ngatur sendiri apa yang kita mau. Jadi kita bisa nambah wawasan sendiri. Kita bisa ngatur waktu kita sendiri. Kita bisa
nambah apa namanya, nambah koneksi, nambah temen kayak gitu. Tapi kekurangannya juga banyak teman-teman. Kita nggak punya finansial yang stabil. Habis itu waktu kerja kita juga nggak tentu. Kita bisa kerja sampai 24 jam, bahkan kita nggak pernah bisa seminggu nggak istirahat, kayak gitu kan. Habis itu juga ya macam-macam lah kekurangannya. Nah, makanya kita itu harus bisa tahu kelebihan dan kekurangan kita masing-masing, teman-teman. Sebenarnya kalau mau menentukan kita itu nantinya di ranah kerja itu mau jadi apa, gitu. Next. Terus sebenarnya caranya itu gimana sih? Caranya jadi interiorpreneur itu? Kita itu sebenarnya jadi pengusaha itu nggak butuh modal sama sekali. Kita nggak butuh duit. Kita itu nggak butuh material. Kita itu cuma butuh 2 skill. 2 skill. Skill apa aja itu? Soft skill sama hard skill. Gitu loh. Jadi sebenarnya jadi pengusaha itu harus ada kemauan. Habis itu kita harus punya 2 skill ini. Soft skill sama hard skill. Kalau hard skill, kita bisa nambah, bisa belajar itu. Atau kita bisa nyari rekan yang bisa nutupi kekurangan itu. Kalau di hard skill kan. Nah, pas dulu aku di Audi gagalnya itu gara-gara aku tuh kelemahannya ini nggak bisa ngehandle tukang. Jadi tukangnya itu kan cara komunikasi ke tukang itu beda tuh sama cara komunikasi ke klien. Nah, ya soft skill itu yang nggak punya. Jadi aku nggak bisa ngatur atau ngehandle tukang-tukang supaya gimana kerjanya bisa cepet, gimana bisa apa namanya bisa taktek gitu loh. Nah, itu aku nyari rekan yang bisa nutupin kekurangan itu. Jadi di soft skill ini penting banget teman-teman. Kita harus belajar komunikasi, kita harus tahu caranya nge-treat klien gimana. Habis itu dari soft skill ini kita bisa tahu psikologinya klien kayak gimana. Misalnya kita buat sebuah bangunan gitu, sebuah interior gitu kan kita harus tahu psikologinya ini gimana, orangnya ini maunya kayak gimana sih. Nah, kalau misalnya soft skill kita kuat, kayak misalnya problem solvingnya kita kuat, kita bisa ngasih solusi ke dia, habis itu kita ngobrolnya juga enak. Nah, itu orang itu bakal repeat order ke kita terus-menerus. Kalau di usaha seperti itu. Jadi pertama kali orang ke kita, mungkin gara-gara hard skill kita, dia lihat hasil portofolio kita itu bagus-bagus atau kayak gimana, lihat di apa namanya di IG atau di mana gitu kan. Hard skill portofolionya bagus-bagus. Tapi ketika udah sekali pakai atau sekali jadi klien kita, yang buat dia repeat order terus-menerus, yaitu adalah soft skill-nya. Jadi soft skill itu yang bikin klien bakalan terus-menerus sama kita, teman-teman. Nah, jadi mulai kapan sih kalian harus tahu ke depannya jadi apa? Ya mulai sekarang ini. Mulai kalian semester-semester ini. Coba kalian cari tahu apa yang kalian mau. Terus skill-skill apa yang harus kalian kembangin lagi sebelum lulus ini. Karena di ranah pekerjaan itu banyak banget, teman-teman. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Maksudnya kalau kalian kerja jadi nggak kerja jadi entrepreneur pun juga benar. Soalnya kan dulu awal sebelum aku milih jadi entrepreneur pasti ditanyain. Kan lebih baik cari pengalaman dulu. Kan lebih baik cari pengalaman dulu kerja di orang. Kenapa kamu langsung terjun jadi usaha? Kan resikonya besar. Nah, sebenarnya itu adalah pilihan kalian masing-masing. Pilihan kalian masing-masing. Kenapa aku memilih jadi entrepreneur? Ya karena aku ada peluang dan ada kesempatan dan ada kemauan. Jadi aku udah jadi freelance di sebelum lulus di semester akhir. Pas ngerjain TA, tugas akhir, aku udah mulai ngambil-ngambil job-joban dari orang-orang.
simple sederhana sebenarnya job-job awal-awal itu. Kayak misalnya aku harus desainin bootnya Kefir di PTC, boot-boot kecil-kecil, abis gitu bikinin stage-stage kecil-kecil kayak gitu. Tapi karena aku ngerasa, oh ini nyaman banget kerjaan ini di aku. Aku tahu harus ngembangin yang mana, aku tahu harus kapan nyesuaiin, kapan harus ngerjainnya. Kayak gitu teman-teman. Tapi ya ada kelemahannya yang tadi itu. Kan karena kita tidak punya finansial yang stabil, misalnya jadi pengusaha, maka kalian tuh harus tahu cara manage keuangan kalian sendiri, cara manage teman-teman, misalnya kita punya tim, cara manage teman-teman kita, kayak gitu. Jadi soft skill itu dibutuhin banget kalau ingin jadi interior planner atau pengusaha, kayak gitu teman-teman. Nah, jadi buat kalian semua, kalau ingin mulai dari sekarang. Nggak ada kata terlambat, mulai dari sekarang. Dan juga kita harus kolaborasi. Pengusaha itu pasti berkolaborasi. Aku kan sebelumnya sendirian, tapi ternyata gagal. Kita tuh harus berkolaborasi buat tetap stay di dunia ini gitu loh. Jadi pengusaha itu harus berkomunikasi terus, berjejaring, cari teman-teman yang bisa support kita, kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang di era new normal ini pasti banyak banget kan teman-teman kita yang banyak ditutup usahanya, habis itu banyak yang di PHK. Semuanya itu berubah sejak ada new normal ini, teman-teman. Lapangan kerja banyak yang tutup, tapi juga ada lapangan kerja baru terbuka. Kayak sebelumnya dulu itu belum pernah ada visual tour. Teman-teman udah tahu belum ada visual tour? Jadi tour secara visual. Nah, sekarang ada visual tour, ada lapangan kerja baru, terus abis itu ada lagi event visual. Jadi kita itu cuma buat renderannya aja udah bisa jadi event di sebuah tempat. Kayak gitu loh. Jadi orang itu ngakses web, abis itu ada boot-boot renderan 3D, abis itu dia bisa masuk ke situ. Itu sekarang lagi digarap sama orang-orang di dunia, event-event baru kayak gitu, lapangan-lapangan kerja baru gitu. Nah, abis itu kemudian sistem kerjanya juga baru. Kayak misalnya kita dulu biasanya diundang itu harus offline, datang ke sebuah acara itu harus offline. Sekarang kita bisa lewat Zoom meeting, udah bisa sharing-sharing, udah bisa tahu wawasan baru, bisa nambah wawasan baru dengan mudahnya. Gitu kan. Sistem kerja di perusahaan juga sekarang work from home. Orang-orang udah pada efisien sekali sekarang buat ngakalin gimana kekurangannya dulu kerja di online. Kayak jam temu kan kita harus persiapan untuk siap-siap pergi, jarak waktu tempuh transportasinya, ada itunya, itu bisa di-cut sekarang, bisa langsung ketemuan lewat online. Sistem kerjanya sekarang lebih cepat. Sebenarnya ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga di new normal ini. Kayak gitu. Dan juga sekarang kita itu harus upgrade terus hard skill kita. Hard skill yang dibutuhin buat kedepannya di era new normal ini. Karena sekarang itu kita udah nggak bisa balik lagi gitu loh. Hard skill kayak misalnya teknologi, Zoom meeting, habis gitu nanti bakalan ada mungkin aja nanti bakalan di interior bakalan ada teknologi baru, kita harus update terus kayak gitu loh. Presentasi online ke klien, gimana caranya kita itu bisa ngobrol online. Ya ada hard skill baru yang kita harus update terus kayak gitu teman-teman. Nah, semoga di kalian-kalian ini ada yang jadi interior planner baru juga. Gitu. Good luck. Iya. Oke. Makasih Mas Fata. Ya, siap. Jadi kunci utama sebagai pengusaha itu harus bisa ada kemauan gitu ya.
Iya betul. Yang pertama pasti butuh kemauan, yang punya kemauan. Kita jadi pengusaha gak butuh modal, duit, material, cuman butuh 2 skill. Soft skill Betul, dan soft hard skill, skill. soft skill sama hard skill. Ada kemauan dari dalam diri. Oh Betul. iya Mas. Terus aku mau nanya dong Mas. Selama pandemi ini Mas Fatan nerima job gitu nggak Mas? Di awal pandemi itu kalau nggak salah bulan Maret ya. Baru kena dampaknya itu bulan April lah. April itu udah mulai berkurang proyeknya, proyek-proyek kayak misalnya bangun interior, event-event itu udah pada di stop. Kayak misalnya harusnya aku ada 4 booth di Jakarta jadi gagal. Itu ya gara-gara pandemi, jadi banyak yang berkurang. Kerjaan-kerjaan yang bangun-bangun gitu udah nggak ada sama sekali. Dan baru-baru ini aja ada pekerjaan bangun-bangun di bulan-bulan mulai ini. kapan Mas? Kenapa? Baru mulai kapan? Dari mulai bulan April itu udah kosong buat bangunnya. Tapi rumah desain masih bisa survive karena kita kan nggak fokus cuma di bidang interior. Jadi kita punya beberapa bidang juga gitu. Ada branding, ada teknologi kayak buat website, habis itu kita juga ngurusin marketingnya orang gitu. Dan juga aku barusan aja buat usaha baru, yaitu Ham Kids itu, Ham Furniture itu yang di CV ku terakhir. Nah itu adalah jawaban atau solusiku ketika ada pandemi ini. Gimana sih caranya bisa survive? Gitu kan? Kita itu harus bisa adaptasi gitu. Nggak harus stuck gitu loh. Jadi misalnya, gara-gara ada ini, aku nggak ada kerja, gimana ya? Apa aku harus nungguin aja gitu? Ya kita harus bisa cari solusinya. Itu kuncinya dari pengusaha gitu. Oke, jadi ada Ham Kids ini mengatasi solusi pengusaha desain interior. Betul. Jadi ya alhamdulillah sih bisa buat workshop sendiri ya di tahun ini ya. Gara-gara ya itu sebenarnya kan nggak buat workshop gara-gara proyeknya penuh terus tuh. Workshop mebel, maksudnya workshop furnitur. Sebelumnya aku di rumah desain ini kalau ada proyek interior, aku nge-handle bagian konsultannya aja. Untuk bagian produksi atau kontraktornya pasti aku kasih ke orang. Itu namanya disupin ke orang gitu. Nah, karena tahun ini proyeknya berkurang, jadi aku ada waktu buat ngembangin yang lain gitu. Oke. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya buat teman-teman. Boleh. Buat teman-teman yang mau tanya boleh banget nih, langsung aja. Aku kasih 3 kesempatan untuk orang pertama yang mau tanya. Nah, bagi yang mau nanya langsung, diperkenankan untuk on cam dan on mic. Tapi kalau sedang terkendala, mungkin terkendala untuk on cam atau on mic, mungkin bisa raise hand terus tanya di kolom chat. Siap. Ayo teman-teman yang mau tanya. Yang mau nanya, mumpung ada konsultan. Oke. Saya sudah dan Mas Haidar, silahkan. Oke. Selamat sore ya. Selamat sore buat Mas Fatan, buat teman-teman yang lain. Aku Haidar dari angkatan 2017. Aku penasaran ini Mas, mungkin ini juga sama di teman-teman yang lain ya Mas. Ketika kita pertama kali dapat job gitu, atau mungkin ada teman yang iseng, kalau bikin ini ke kamu berapa gitu Mas. Nah, penentuan biaya di awal-awal itu kayak gimana Mas? Apa saja yang harus dipertimbangkan, terus penentuannya gimana, terus pengembangannya kayak gimana gitu Mas. Itu kan lumayan menurut saya pribadi dan mungkin teman-teman yang lain lumayan jadi permasalahan. Kesulitan gitu lah Mas. Iya kayak gitu. Oke, siap. Jadi gimana cara menentukan tarif kalian sendiri buat awal-awal gitu ya? Iya Mas. Jadi aku cerita sedikit ya, dulu pas sebelum lulus itu kan aku banyak dapat proyekan kecil-kecilan gitu toh. Aku lihat kliennya dulu. Ketika klien itu butuh dan nantinya ke depannya dia itu bakal sukses, biasanya aku kasih pro bono.
kalian tahu project pro bono nggak? Pro bono itu misalnya kalian ngasih servis kalian secara cuma-cuma dibalas dengan nantinya kedepannya itu kalian bakal dapat timbal balik dari orang itu. Nah, jadi pas dulu awal-awal itu ada beberapa project yang aku pro bonoin atau aku kasih cuma-cuma desainnya. Tapi misalnya produksi, nah dari produksi itu biasanya aku ambil 30%-nya itu, teman-teman. Jadi buat tarifnya awal-awal produksi itu kayak gitu. Tapi kalau desainnya sendiri aku buat pro bono karena itu aku jadiin portofolioku ke depannya. Dan dia juga misalnya dia suka, pasti dia bakalan promosiin secara gratis untuk teman-temannya yang lainnya. Jadi ya gini aja, pikirin dia itu jadi jejaring kita buat ke depannya gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya dilihat dari orangnya, kalau misalnya orang itu belum siap buat dapet buat bayar secara desainnya, kalian bisa ngasih pro bono. Tapi kalau misalnya dia itu mau secara profesional dan kalian itu juga oke dan bisa menyanggupi, coba kalian cari-cari dulu harga yang normal sekarang itu berapa. Habis itu tanyain sama diri kalian sendiri, segini tuh aku worth it nggak sih? Misalnya aku kasih orang ini segini tuh apa aku worth it gitu. Jadi dulu itu aku sempat dapat proyekan, aku cuma dibayar 10.000 per meternya kayak gitu. Dan padahal normalnya kalau misalnya kalian udah jadi profesional dan di konsultan, pasti harganya itu 150.000 sampai lebih dari itu per meternya. Minimalnya segitu. Kalau jasa desainnya sendiri lah ya. Nanti kalau produksi beda lagi. Kalian misalnya produksi custom furniture, normalnya sekarang itu 2.300.000 per meter lari. Habis itu misalnya kalian bangun 4.500.000 di area Surabaya. Itu misalnya kalau desainnya minimalis. Nah, pengalaman ini kalian bisa dapetin di project pro bono itu. Kayak gitu. Oke. Apa sudah menjawab? Gimana, Mas Haidar? Apakah sudah menjawab? Ya, Mas, terima kasih atas jawabannya. Ya, pokoknya paling kan di awal itu intinya kita untuk ngisi portfolio itu kasih pro bono itu tadi ya, Mas. Begitu repeat order baru kita coba pasang harga gitu, Mas. Betul sekali, Haidar. Dan untuk harganya kita juga harus survei lagi gitu ya, Mas, cari-cari insight dari yang udah ada gitu ya, Mas. Sebenarnya kan tarif interior juga udah ditetapin toh. Kalian bisa cek di websitenya HDII atau kalian bisa coba cari di websitenya Arsitak buat harga-harga jasa desain interior arsitektur itu tahun ini berapa. Karena setiap tahunnya itu pasti berubah dan juga tergantung dari biro arsiteknya gitu loh. Beda-beda setiap harganya. Dan juga biasanya setiap biro desain itu pasti punya servisnya beda-beda. Mungkin di kamu dapat 3D visual yang di-render sampai 20 jam, makan waktu banyak kayak gitu kan. Itu pasti butuh waktu yang lebih banyak kan. Kalau waktu yang lebih banyak berarti jam kerjamu kan juga lebih banyak. Nah, tarifnya itu bisa diukur dari situ, berapa lama kamu ngerjain sesuatu itu. Kayak gitu. Kalau menurutmu dengan jam kerja kamu harganya segitu ya oke, kayak gitu. Hitung aja dari jam kerja kamu berapa gitu. Mas, makasih, Mas. Siap. Oke, pertanyaan selanjutnya aku kasih ke Mas Ferdi. Untuk Mas Ferdi, silakan. Halo, selamat sore Mas Fatan. Perkenalkan saya Ferdi dari mahasiswa semester 5 dari angkatan 2018 interior juga. Mau nanya nih Mas, kan tadi Masnya udah bilang kalau misalnya untuk menjadi interior planner itu tuh yang dibutuhkan hard skill, soft skill dan juga networking gitu kan. Apalagi dengan Mas yang ada di berbagai bidang gitu. Nah, kalau dari Mas sendiri selama menjalankan bisnis ini gimana sih caranya Mas untuk
menambah ataupun mempertahankan networking itu. Dan dan pertanyaan kedua saya, kalau misalnya Mas bisa kembali lagi nih jadi mahasiswa, apa yang Mas akan melakukan sekiranya dapat menunjang untuk menjadi Mas yang sekarang? Itu sih, Mas. Pertanyaannya bagus banget ya. Yang pertama, terima kasih. Caranya, iya, sama-sama. Yang pertama, gimana caranya bisa tetap survive dan scale up ya? Kalau ada di perusahaan itu. Habis itu yang kedua, misalnya aku bisa balik lagi tuh, apa yang mau dirubah gitu ya. Nah, yang jawaban yang pertama itu gimana caranya bisa survive dan scale up. Yang pertama, kalian tuh harus tahu kualitas hasil kerja kalian sendiri gitu loh. Jadi misalnya kita udah ada jejaring ini, gimana cara mempertahankannya dan gimana caranya orang repeat order itu dari kualitas hasil kerja kita. Kalau kita bisa mempertahankan yang pertama, yang dia suka pertama kali awalnya, dan kita bisa improve lagi ke depannya. Misalnya yang pertama, kita itu disuruh desain booth aja nih. Terus kemudian, rumah aku dong tolong desainin gitu kan. Gimana caranya kita itu bisa ngerjain itu sesuai ekspektasinya dia dan mungkin lebih gitu loh. Karena kan biasanya scale up untuk project-nya toh. Jadi dari misalnya ngerjain desain booth, habis gitu ngerjain rumah, itu kan beda banget kesusahannya kan. Nah, gimana caranya kamu itu bisa ngasihin kerjaan itu, kualitas kerjanya itu sama kayak yang pertama. Meskipun itu dirasa lebih susah dan lebih besar kan, gimana kamu bisa deliver itu sesuai waktu yang kayak awal, habis itu kualitasnya kayak yang awal, kayak gitu. Itu caranya mempertahankan klien yang pertama. Terus gimana caranya scale up? Jadi kan kita nggak mungkin cuma pakai klien-klien itu aja, atau maksudnya yang kerja di kita. Soalnya kan kita pasti mau nambah lagi kan. Kalau jadi pengusaha kan pasti kita punya punya goal tersendiri gitu loh. Tahun ini aku mau dapat omset segini gitu kan, caranya dapat goal itu. Nah, biasanya itu aku adain rapat strategi gimana caranya kita bisa nyampe tujuan kita ini, nyampe goal ini. Misalnya targetnya omsetnya segini, itu gimana caranya? Apakah kita harus harus reach out klien-klien lama yang udah enggak order lagi, atau kita bisa promosi, atau kita ngasihin pro bono lagi. Nah, itu bisa dibahas nanti kalau misalnya emang dirasa kita stuck dan mau scale up lagi kayak gitu. Buat yang kedua, misalnya ada yang mau dirubah pas masih perkuliahan ya. Apa ya? Sebenarnya ya aku berharap sih pas di perkuliahan dulu itu aku lebih tahu tentang produksi. Maksudnya ketika kerja itu banyak banget detail-detail yang aku nggak tahu kayak gitu loh. Misalnya di interior, nama-nama istilah-istilah interior kan banyak toh. Kayak misalnya ada bagian skirting yang di bagian bawahnya dinding itu fungsinya buat apa. Habis gitu ada material-material, misalnya dinding itu kan nggak cuma dari bata hebel, bisa pakai yang lain, bisa pakai gypsum, bisa pakai yang lainnya. Nah, itu hal-hal itu kelihatannya kelewatan di kuliah saya. Kayak gitu, banyak hal-hal yang detail kayak gitu aku nggak tahu. Dan itu baru aku tahunya ketika aku itu udah ngerjain project dan aku ditanyain klien, kenapa kamu nggak pakai ini aja, kayak gitu kan. Nah, kalau ketika kayak gitu biasanya ya aku kadang-kadang regret gitu loh. Kenapa aku dulu nggak nyari pengalaman dulu? Biasanya kan kalau kita kerja di orang pasti bakalan tahu atau pengalaman kayak gitu. Nah, tapi juga aku juga dapat pengalaman dari ngerjain project itu, meskipun impact-nya juga besar ke aku, kayak misalnya pasti kecewa klien dan reputasiku kayak gimana. Nah, tapi aku usahain, karena aku pengusaha harus punya soft skill ya, jadi mungkin kita nyariin solusinya lagi. Misalnya, oh ini dindingnya nggak mau pakai ini ya, oke saya usahain, meskipun nanti kitanya bakalan rugi, tapi kalau misalnya kliennya bisa seneng ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya apa yang mau aku rubah, mungkin ya itu aku harus tahu
gimana di lapangannya gimana gitu, dan reach out klien-klien gitu. Gitu sih Ferdi. Oke, makasih Mas. Siap, sama-sama. Oke, sorry masih ke-mute. Terima kasih Mas Ferdi atas pertanyaannya. Masih ada satu kesempatan lagi untuk teman-teman yang mau bertanya, masih dipersilahkan. Bisa raise hand dulu. Mungkin nggak ada yang mau bertanya lagi nggak ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan. Aku. Oh ya. Halo. Perkenalkan saya Iza, mahasiswa tahun terakhir angkatan 2017. Mau tanya nih Mas, kan ini bidang usahanya ada banyak banget, dari event, desain, produk sampai ke desain interior juga. Nah ini karena ada banyak banget ini, saya pengen tahu sih struggle-nya seperti apa dan gimana caranya biar kualitas desainnya itu masih tetap balance, masih bagus. Oke, siap. Pertanyaannya berat ya. Oke. Jadi kan ini banyak bidang dan gimana bisa ngedeliver kualitas yang sesuai terus kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya multidisipliner desain ini nggak langsung brek gitu ada semua. Pasti ada prosesnya dulu. Dari mulai awalannya itu cuman ada branding sama interior. Sebenarnya itu ada branding sama interior aja. Nah, karena branding ini beda banget proses kerjanya sama interior, kita harus nyari orang lagi dong yang gimana caranya bisa ngedeliver produk-produk ini dengan baik. Kayak misalnya akhirnya branding itu yang megang handle itu co-ownerku. Co-owner itu temanku sendiri. Jadi branding ada yang megang sendiri, divisi branding ada yang megang sendiri, interior ada yang megang sendiri, habis gitu marketing ada yang megang sendiri. Jadi di setiap bidang ini, ya kan ada 4 bidang toh, itu dipegang oleh masing-masing orang yang profesional. Jadi lead project-nya kayak gitu. Misalnya di branding ada yang dari DKV, habis itu teknologi ada sendiri yang dari lulusan dari SI, habis itu marketing ada yang sendiri dari lulusan marketing. Nah, kayak gitu. Buat gimana caranya bisa ngedeliver kualitas itu. Jadi dari lead itu bakalan ngelit timnya yang di bawahnya itu sendiri. Kayak misalnya marketing, sebenarnya marketing ini masih dihandle sama 2 orang doang sih. Jadi masih bisa ngedeliver secara baik karena orang itu emang profesional. Dan juga project yang di marketing itu kan nggak banyak. Yang di branding ini karena banyak. Jadi lead designernya harus terus-menerus yang ngecekin terus gimana bisa ngedeliver secara bagus kayak gitu. Di interior juga gimana cara ngedeliver secara bagus kayak gitu. Jadi ada lead sendiri di setiap bidangnya. Ya kayak gitu. Apakah menjawab? Berarti yang penting profesional gitu ya Mas? Iya, ya betul, profesional pasti harus. Dan ya, harus punya komitmen. Gitu aja. Kalau udah kamu misalnya ngeiyain orang, ya itu kamu harus kerjain sampai habis, meskipun kliennya itu bakalan bermacam-macam. Nanti misalnya kalian handle klien yang rewel banyak pasti. Kayak gitu. Harus punya komitmen. Oke, terima kasih Mbak Iza atas pertanyaannya dan Mas Fatan atas jawabannya. Sebelum memasuki pembicara yang kedua nih, mungkin ada tanggapan dari Pak Mahendra atau ada yang ingin ditanyakan Pak Mahendra? Dipersilahkan Pak. Halo Pak Mahe, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat Mas Fatan. Alhamdulillah. Iya, dosen pembimbing saya. Iya. Alhamdulillah ini senang ini bisa melihat kembali Mas Fatan berada di tengah-tengah kita ini. Alhamdulillah. Kalau boleh satu pertanyaan Mas Fatan. Boleh, siap. Untuk apa ini? Untuk semua mahasiswa yang sedang belajar ini.
dulu ketika lulus terus menekuni dunia profesi ini ya, gimana cara mencari apa ini namanya klien gitu ya? Karena pasti lulus masih belum banyak nih, belum dikenal orang dan lain sebagainya gitu. Gimana cara kiat-kiatnya atau bagaimana dulu cara menempuh? Apalagi kalau dulu ceritanya kan langsung mandiri nih, nggak gabung sama. Iya betul. Iya, gimana? Jadi kan gimana ya? Kalau bisa ngomong itu aku ini ada kesempatan dan ada ini dapat kesempatan dan ada peluang gitu Pak Mahe. Jadi sebelum lulus kan pas semester akhir pas TA itu sebenarnya aku udah ngerjain project dulu. Projectnya ini dari saudara-saudara sendiri. Jadi kan punya usaha-usaha gitu. Nah, usahanya ada yang usaha restoran, ada yang usaha kafe gitu. Terus dimintain tolong Pak Mahe. Kan kamu bisa ngerjain ini. Terus aku pas itu kan galau ya Pak Mahe ya. Lagi TA, terus habis gitu harus ngerjain TA, ada tawaran kayak gitu, tapi ya habis aku pikir-pikir lagi, ya nggak apa-apa lah, aku handle juga, aku terima projectnya, aku kerjain itu kayak buat restorannya kan pengen ada di mall, ya akhirnya buat booth kan, jadi aku yang desainin, habis itu aku yang cariin tukangnya, kayak gitu, aku terima kayak gitu, dan dari situ Pak Mahe, aku itu ditawarin ke teman-temannya Pak Mahe, jadi usahanya kan kefir toh. Jadi ya di circle-nya itu aku ditawar-tawarin, kemudian dapat project lagi aku kerjain. Meskipun pertamanya awal-awalnya cuma 1-2. Jadi setelah lulus itu aku kerjain 1-2 project. Dan aku masih kepikiran Pak Mahe, apa aku harus kerja di orang aja ya gitu ya. Kan cuma 1-2, nggak mungkin cukup dong. Cuma dapat berapa sih 1-2. Apalagi kerjaannya but-but doang. Tapi ya udah nggak apa-apa dia jalanin awal-awal gitu, dan juga pas itu masih belum ada tawaran balik dari perusahaan-perusahaan kayak gitu. Terus abis gitu dan pas itu aku mau masuk perusahaan kan udah nge-apply dan ada yang oke gitu, terus digajinya lumayan juga, tapi abis itu ada datang project rumah residensial yang nilai projectnya itu di atas 300. Langsung aja aku terima Pak Mahe. Wah ini sebagai lompatan gitu ya, betul lompatan. Jadi jadi usaha sendiri. Akhirnya aku terima yang itu. Habis itu ya dapat ya karena aku nggak bisa ngerjain sendirian kan kalau misalnya residensial Pak Mahe. Aku ngajakin orang yang bisa di bidangnya arsitek gitu, tanya-tanya gitu. Habis itu ya dari situ mulailah berkembang usahanya. Gitu. Berarti memang kesempatan tidak datang 2 kali ya. Jadi begitu ada langsung aja diambil gitu ya. Bener. Nanti sambil jalan kolaborasi tadi nanti insya Allah pasti tertangani gitu ya. Bener. Baik. Terima kasih Mbak Diva, Mas Fatan atas kesempatannya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Mahendra. Terima kasih juga kepada Mas Fatan sudah menyampaikan materinya. Siap, sama-sama. Masuk ke acara selanjutnya. Saya bakal bacain CV pemateri kita dulu yang kedua, yaitu Mas David. David Tan Kayogi, Sarjana Teknik. Lahir di Surabaya, tanggal 31 Desember 1990. Emailnya davidtankayogi@gmail.com, memiliki akun Pinterest, Instagram, Line dengan username David Tan Kayogi. Nomor HP atau kontak WhatsApp 081-214-996100. Salah satu alumni Desain Interior ITS pada tahun 2011, memiliki kemampuan dalam berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris dengan skor TOEFL 508. Nggak usah disebutin, nggak apa-apa. Untuk penghargaan, pernah meraih juara 1, Steve's Packaging Design 2009 dan 2010, meraih juara 3, Spatial 3D Competition 2016, meraih juara 2, Steve's Packaging Design 2019 dan 2010, meraih 30 produk terbaik
Palapa Project 2015. Memiliki pengalaman menjadi pemimpin proyek untuk pameran ide 1001 tahun 2013, menjadi pemimpin divisi produksi di sinematografi Klub ITS tahun 2012 sampai 2013, menjadi sekretaris umum internal pada Himpunan Mahasiswa Desain Interior ITS mulai Februari sampai Juli 2014, magang di Griang Gita tahun 2014, dan Start Surabaya Batch Second 2015. Oke, berikut tadi adalah CV pribadi Mas David. Acara selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Mas David. Kepada Mas David, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, halo, selamat sore semuanya. Sore, Mas. Itu tadi sorry ya, CV-nya CV tidak update. Itu harusnya untuk ngelamar pekerjaan ke perusahaan tapi nggak pernah tak pakai. Jadi gini, kalau lihat punyanya Fatan tadi kayaknya lengkap ya. Hanya materi yang disampaikan, aku jadi minder sebenarnya. Saya mungkin nanti di sini akan lebih santai aja, nyeritakan perjalanan saya dari awal masuk kuliah sampai mau lulus, sampai akhirnya saya bisa di tempat sekarang ini, SpaceX, yang saya bangun bersama anak-anak, bersama 3 orang lainnya dan satu tim baru, itu tahun 2017. 2018 lebih tepatnya. Jadi pada dasarnya pertama kali saya masuk interior ITS itu saya nggak pernah kepikiran masuk interior sebenarnya. Saya ingin masuk di kafe waktu itu. Ini aneh ya, saya share padanya aja ya, ceritakan pengalaman aja. Jadi waktu itu saya pilihannya itu adalah arsitek UB, arsitek UTS, terus habis itu Dispro ya, desain produk. Akhirnya saya masuk di desain produk. Terus habis itu ternyata tes. Hasil tes saya itu ternyata lebih cocok masuk ke interior gitu. Sebenarnya waktu itu agak kecewa masuk interior karena memang waktu itu saya masih pikirannya di kafe selama 1 semester, 2 semester. Saya menikmati sebenarnya, saya menikmati kuliahnya karena saya memang suka desain apa aja saya suka gambar macam apapun. Sampai akhirnya saya mulai mencintai interior itu ketika pertama kali di semester 2. Itu proyeknya waktu itu kalau kalian mungkin antara villa atau apartemen ya. Itu saya mulai menyukai ya, mulai mendalami sampai akhirnya di tengah semester saya mulai benar-benar tenggelam dalam interior dan pada akhirnya saya merasa kalau saya nggak salah masuk di interior ini bukan sesuatu yang salah karena memang saya masih suka desain dan kebetulan sebenarnya saya kalau saya pikir-pikir lagi mungkin saya lebih masuk di arsitek ya. Tapi anggapannya interior sudah oke lah, sudah cukup mewakili. Nah, waktu itu saya menjelang lulus ya, mungkin sekitar 2 semester sebelum lulus itu saya kepikiran, ini setelah saya lulus saya harus jadi apa ya? Ya kalau secara tradisional kita berpikirnya aku masuk interior ya aku keluar jadi desainer interior, walaupun sebenarnya misalnya kamu jadi interior design keluar jadi desainer baju atau mungkin kamu pengusaha seleb beras ya itu it's okay, nggak masalah, semua orang punya pilihan masing-masing ya, nggak ada yang salah. Cuma karena waktu itu saya berpikir saya ingin jadi interior designer karena saya sudah kuliah sungguh-sungguh gitu ya, saya sudah menempuh pendidikan sungguh-sungguh, maka saya ingin jadi interior designer. Terus saya juga selama waktu kuliah kan sering kan ya, kita pasti referensi kan, selalu referensi, kita lihat interior designer siapa, terus kita pasti bermimpi, wah saya pasti bisa seperti itu. Sampai akhirnya saya punya teman sebangku namanya Jumaidi. Nah, Jumaidi ini punya visi misi yang sama, kurang lebih punya visi misi yang sama, yaitu aku pengen dapat kerjaan interior. Oke, gimana caranya? Kita kan mahasiswa. Ya, kita ngeprint brosur, kita kumpulkan pekerjaan kita selama kuliah, foto-foto itu kita susun dalam brosur, terus kita taruh di pameran. Nah, dulu itu ITS kan punya kerjasama dengan HDI, Himpunan Desain Interior, dan mahasiswa dari ITS, Petra, Ciputra itu sering diminta tolong untuk jaga booth gitu loh ya, jaga booth tiap pameran macam-macam, pameran building material sama interior material sih yang paling banyak itu, dan itu dari berbagai macam event, jadi macam-macam, ada yang internasional ada yang nasional.
waktu itu karena saya juga aktif membantu HDI, saya sering berputar-putar dalam pameran itu, mulai mengenal material. Nah, jadi saya kurang tahu ya kalau sekarang kuliah tuh kayak gimana. Kalau kuliah zaman saya itu pengenalan materialnya itu masih kurang. Jadi kayak ada vendor datang untuk memperkenalkan suatu material baru itu belum banyak gitu ya. Mungkin karena memang waktu itu lagi ada huru-hara antara interior dengan produk waktu masa transisi perpecahan itu. Jadi mungkin waktunya habis untuk yang lain juga. Nah, dari situ saya belajar material. Belajar, oh kalau interior itu harus pakai ini. Terus mulai berani untuk menerima, kalau waktu itu di booth HDI itu ada kayak macam sesi konsultasi, itu free, ditawarkan free. Itu ajang di mana kamu kamu ngomong kayak kamu memang benar-benar interior designer. Tapi ya waktu itu aku ngomong apa yang aku bisa, yang selama ini diajarkan di kuliah. Terus klien datang, dia tanya kalau misalnya tempat tidur sepele, tempat tidur kalau gini, catnya gini, arah jendelanya gini gimana? Ya kita jawab sebisa kita. Selama kita waktu kuliah kan kita pasti diajari kan materi-materi tentang bagaimana seharusnya kita menempatkan layout dan pemilihan warna dan lain-lain itu ya. Nah, dari situ akhirnya saya mulai berani bicara, berani ngomong gitu loh sama orang lain, walaupun belum tentu dia akan mengerjakan di kita cuma konsultasi aja. Nah, berbekal itu tadi waktu di Decorintex tahun 2015 mungkin 2015 itu kita iseng-iseng bahkan bisa dibilang iseng-iseng yang berharap dapat sih. Kita taruh brosur yang isinya pekerjaan interior kita. Ternyata itu ada yang ngambil dan dia WA apa waktu itu ada WA kayaknya. WA kita untuk ketemu di satu hotel di daerah Menur, yang ternyata setelah kita bertemu, kita ngobrol, ya waktu itu kita juga ini nggak tahu ya bisa ditiru apa enggak ya, tapi waktu itu seolah-olah saya sudah pernah mengerjakan beberapa proyek interior gitu loh, dengan catatan sesuatu yang tidak di luar kekuatan kita, artinya kita nggak bujuk yang banget ya, maksudnya kayak ya ngerjakan rumah kayak gini. Akhirnya dia kayak setuju gitu, oke. Ya mungkin sebenarnya nggak itu aja sih faktornya, mungkin dia waktu itu karena tahu saya mahasiswa mungkin bisa dibayar murah waktu itu pikirnya. Waktu itu yang penting kita dapat dulu, dan akhirnya waktu itu bisa dibilang dapat pekerjaan hotel, upgrade interior hotel ya, dengan perkiraan nilai itu hampir setengah M. Waktu itu kita juga, aku sama Cum ya, itu aku bingung. Wah ini aku harus gimana ya? Harus panggil siapa ini? Kita belum punya pengalaman bahkan untuk menghandle suatu proyek. Nah karena waktu itu kita kenal banyak senior, akhirnya saya ajak senior saya 2006 namanya Karis itu untuk mengerjakan proyek ini. Jadi lead desainernya kita, subkonnya dia yang bangun gitu. Jadi dari situ pertama kali pekerjaan hotel itu kita saya sama Cum banyak belajar dari Mas Karis, bagaimana cara menghandle tukang, bagaimana menghitung RAB, bagaimana kita beli material. Itu adalah kemampuan yang harus kalian punya. Jadi kalian ketika mengerjakan suatu pekerjaan itu jangan hanya fokus pada apa yang kamu kerjakan, tapi kamu juga harus belajar dari apa yang ada di sekitarmu. Bahkan jangan sungkan untuk belajar dengan tukang ya, karena jujur tukang itu kadang-kadang jauh lebih pengalaman dibandingkan kita, karena dia memang lama di bidangnya. Kita juga harus belajar dari dia, walaupun kamu juga jangan terlalu kelihatan kayak benar-benar nggak bisa gitu. Untuk supaya setidaknya tuh ada respect antara dia dengan kita. Jadi kita tetap juga jangan kementus, kita juga harus belajar juga. Oh dari sini, oh begini caranya. Jadi nanti next step ketika kamu ketemu tukang baru, ketemu orang baru, itu kamu setidaknya udah tahu kalau ada yang salah di prosedur itu. Terus akhirnya waktu itu setelah pekerjaan hotel pertama itu kita senang ya. Kita senang sekali karena kita punya proyek pertama itu, akhirnya dari situ
itu akhirnya merembet. Benar tadi kata Fatan, ketika kamu ngerjakan satu, kalau tadi Fatan kan malah luar biasa ya pengorbanannya. Dia kasih desain gratis dulu untuk nangkep peluang lain, dan itu akhirnya benar-benar membuka rezekinya. Nah, begitu juga saya sama. Setelah selesai hotel itu ada tambahan pekerjaan baru, apartemen punyanya si manajernya, terus kos-kosan punya istilahnya kayak orang ya masih staf di situ tapi masih saudaranya gitu. Ya itu kita kerjakan. Nah, berbekal dari senior kita tadi, kita kenal tukang ini, kita akhirnya pakai tukang yang A, B, C, D, E, F, G itu. Jadi kita subkon ya. Memang karena mimpi awal kita itu bukan design and build. Mimpi kita pertama adalah pure konsultan gitu ya. Tapi kenyataannya hingga di tahun ketiga ini kita jalan, kita masih belum bisa desain sendiri, build sendiri gitu belum bisa. Memang jadi aku ngomong apa adanya ini kita masih belajar, masih proses ya untuk menuju benar-benar terpisah. Tapi kenyataannya sampai hari ini kita masih harus handle build, walaupun dalam artian masih disubkonkan, bukan di handle sendiri gitu. Lalu di tahun 2017 sampai 18 itu saya galau, apakah aku harus daftar perusahaan atau aku bisa bekerja sendiri, karena kesempatan ini sudah ada di depan mata gitu. Kesempatan ini sudah ada di depan mata. Tapi karena waktu itu saya sombong ya. Waktu itu saya angkuh, saya berpikir kalau aku memang bisa entrepreneur sendiri, kenapa aku harus ikut orang gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap berjalan di jalan saya, yaitu tetap berdiri sendiri freelance, walaupun mungkin waktu itu waktu awal-awal lumayan besar sih. Fee yang saya dapatkan lumayan besar, soalnya waktu itu kita masih dapat proyek yang lumayan ya. Harganya cukup lumayan, bahkan di tahun-tahun itu di atas UMR sekarang waktu itu. Nah, terus habis itu dimulailah huru-hara itu ya. Huru-hara itu waktu itu Cum memutuskan untuk ikut orang. Karena waktu itu dia posisi menikah, dia butuh akan menikah ya, dia akan menikah dari pihak orang tuanya. Ini bicara kita bicara santai formal ya. Santai kasual ya. Dia dari orang tua ceweknya, dia membutuhkan seorang menantu yang kerjanya itu tetap. Wajar ya, anak cewek nggak mungkin dilepas ke cowok yang tidak tetap gajinya, karena ya wajar orang tua membesarkan anaknya setengah mati dengan perjuangan, terus ternyata disia-sia gitu ya, jangan sampai lah. Akhirnya waktu itu kita berdebat. Belum berdebat sih. Waktu itu dia berjanji, oke Fit, aku ikut orang, aku sekolah dulu ya. Jadi ikut orang ini sekolah loh ya, kita bekerja itu, iya bekerja, tapi itu masih sekolah kalau menurutku. Bekerja yang sebenarnya itu ketika kamu berdiri pakai kakimu sendiri. Kamu itu sekolah dulu. Ya wes, Cum, kamu sekolah dulu. Aku tak melanjutkan ini sampai kamu setelah 2 tahun lulus dari tempat itu, kamu transfer ilmu ke kita. Jadi waktu itu dia ikut Das Quadrat ya, mungkin kalau kalian tahu, arsitek Das Quadrat. Dia ikut Das Quadrat, terus aku tetap berjalan di tempatku untuk mempertahankan bendera kita. Waktu itu nama firma kita namanya Asanka. Dari bahasa Sanskerta, artinya ide. Nah, tapi di tengah jalan, ketika proyek sudah mulai besar ya, waktu itu kita dapat Pelindo, kantornya Pelindo Pelindo Energi Logistik, itu cicitnya dari Pelindo 3, itu membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama ya. Dari desain sampai akhirnya jadi, itu akhirnya mulai terjadi konflik ketika si Cum nggak bisa mengerjakan pekerjaan di luar pekerjaan yang sekarang. Akhirnya di tahun 2017 awal itu kita pecah kongsi. Kita akhirnya sudah nggak bersama lagi. Nah, ketika itu akhirnya saya mulai memasuki fase mengerjakan Asanka itu secara sendirian. Mulai dari handle klien, persiapan, kick off, gambar gitu ya, sampai disiapkan untuk ke tukang, ke subkon, terus pengawasan, terus finishing ini yang paling penting di interior, habis itu sampai di
serah terima sampai after service itu sudah saya kerjakan selama hampir setahun, 2017 dan 2018. Dan itu cukup sangat melelahkan karena kamu jadi one man dengan banyak kekuatan gitu ya, dengan banyak kemampuan, mulai dari kalkulasi, penghitungan, estimator, desainer, terus problem solver ya. Itu luar biasa. Jadi selama kalian kuliah itu, kalau seandainya kalian cuma berpikir, oh aku cukup desain aja, itu kesalahan besar. Kesalahan yang sangat-sangat besar. Bahkan saya merasa waktu itu melewatkan mata kuliah KWU ya. Itu sebaiknya jangan ditiru ya. Jadi sebaik-baiknya desainer, kalau memang kalian ingin jadi pengusaha, kalian juga harus belajar manajemen, harus belajar keuangan, harus belajar bagaimana cara handle klien. Walaupun itu sedikit aja nggak masalah. Kalau untuk keuangan sama surat menyurat ya, itu penting banget. Sama estimator tuh nggak perlu kamu total, karena ya itu tadi, kamu nggak bisa sendiri. Kamu sendiri bisa jalan lebih cepat, tapi kalau kamu mau lebih jauh, kamu harus bersama dengan banyak orang, kolaborasi. Itu benar sekali. Apalagi di dunia sekarang ya, mungkin kalau dulu orang bisalah sendirian, karena waktu berjalan lambat. Tapi kalau sekarang, bahkan kamu nggak perlu pergi ke tempat kuliah untuk berkuliah. Jadi sebenarnya waktu itu semakin cepat. Jadi kita juga harus semakin bekerja lebih cepat ya, lebih smart ya. Bukan bekerja lebih keras ya, tapi lebih smart ya. Karena kalau lebih keras kamu capek, terus akhirnya menyerah. Nah, akhirnya di tahun 2017-2018 aku merasa capek, tak handle sendiri semuanya, ya tapi dengan posisi aku punya ini ya, gambaran ya, mulai dari pertama kali ketemu klien, memancing sampai dapat ikannya, terus habis itu kita olah ikannya sampai jadi, terus kita makan. Akhirnya muncul di 2018 itu aku gak kuat, aku harus bersama teman gitu. Aku harus ada orang yang bisa aku ajak untuk istilahnya membangun mimpi kita, bukan mimpi saya, mimpi kita. Akhirnya aku harus cari orang yang sevisi dan misi. Jadi ketika kamu mencari orang itu semangatnya bukan mencari pegawai ya, tapi mencari orang yang bisa berjalan bersama kita. Walaupun ini sebenarnya impossible ya, kayak fantasi gitu, kayak sesuatu yang tidak mungkin, tapi di kehidupanku itu berjalan gitu loh. Waktu itu saya punya beberapa teman dekat, Derry, Jumaidi, Gega, yang selama waktu kuliah tuh kita kemana-mana bareng, makan bareng, nakal bareng, semuanya bareng. Waktu itu aku, karena sudah ditinggal Cum, aku keinget Derry. Oke Derry, aku punya misi, aku punya visi dan misi ya. Kita bangun interior design, kita bangun firma. Aku nggak ngomong jauh dulu, aku cuma ngomong jangka ke depan aja. Kita punya proyeksi, kita harus maju di umur sekian itu aku ada peluang seperti ini. Waktu itu di 2017-18 itu aku banyak mengerjakan apartemen ya. Banyak mengerjakan apartemen dan banyak klienku yang aku handle itu ya ada yang marah, hasilku jelek, ada yang puas dengan hasilku baik, dan itu yang dengan puas itu tadi tambah ya. Dia merekomendasikan aku. Waktu itu karena aku nggak bisa berjalan sendiri, akhirnya aku ngomong sama dia, Derry, kita bikin tim, aku bagian desain sama handle klien, kamu yang bagian eksekusi di lapangan. Oke, akhirnya pekerjaan pertama kita itu ada di Rungkut, apartemen 2 bedroom yang dijadikan 1 bedroom. Itu pertama kalinya proyek SpaceX ya, untuk nama SpaceX itu pertama kali dilaksanakan di Rungkut di 2017 akhir. Nah, itu aku gandeng dari, terus kita mulai banyak mendapatkan pekerjaan apartemen, sampai akhirnya kita full. Kita sudah mulai kelabakan dengan posisi itu subkon ya. Kita only punya gambar, dari yang kontrol gambar itu kebangun, subkon yang kerjakan. Akhirnya waktu itu 2018 sudah hampir 2 tahun Cum di Das Kuadrat, dia akhirnya memutuskan untuk keluar karena dia merasa kayak kok gitu-gitu aja ya ikut orang ya. Karena kalau di perusahaan itu kayak dia nggak berkembang karena dia only di meja,
only di meja hanya desain, revisi, selesai, desain, revisi, selesai, desain, revisi, selesai. Akhirnya nggak ada ini, nggak ada. Aku ya nggak menuduh ini ya, nggak menuduh kantor yang lain kayak gimana. Cuma dia kayak ya sudah, aku cuma cukup jadi desainer gitu aja. Akhirnya dia memutuskan untuk kayak rekonsiliasi lagi gitu dengan saya. Kita ngobrol, ya apa ini? Kita punya visi misi yang sama nggak? Nah, walaupun SpaceX ini sejujurnya nama dari saya, prinsip dasar dari saya, tapi waktu itu saya nggak pingin ini bukan dari saya. Gitu. Aku pingin teman-temanku ini dia bekerja bukan untuk aku, tapi bekerja untuk SpaceX. Sama dengan kayak kita membangun negara, orang-orang itu harus setia dengan negaranya, bukan dengan sayanya. Nah, waktu itu aku bisa dibilang SpaceX ini bukan perusahaan yang satu CEO ya, tapi 3 kepala sebenarnya. Walaupun pada dasarnya secara sehari-harinya saya menjadi orang yang pegang keputusan utama. Walaupun itu dengan ini ya, dengan 2 suara lainnya ya. Nah, akhirnya kita bertiga memulai SpaceX secara utuh di 2018 awal. 2018 awal dengan kantor pertama kita itu di rumah kontrakannya Jom waktu itu. Kita mulai SpaceX itu di rumah kontrakannya Jom. Nah, mulai saat itu kita mulai dapat proyek-proyek yang selain apartemen, yang selain residensial, itu kantor, kafe, tempat cuci motor, mulai dari hal yang remeh-remeh itu kita ambil semua. Yang penting kita kelihatan ada yang kita kerjakan dulu gitu lah. Orang kenal kita dulu gitu ya. Nah itu sampai akhirnya di 2018 akhir kita kedapatan proyek pertama yang cukup rumit dan membutuhkan waktu yang luar biasa. Itu pengerjaan di BUMN, salah satu perusahaan BUMN di Python, pembangkit listrik ya. Nah itu kita memulai salah satu proyek yang paling rumit menurut saya karena kita harus keluar kota, harus PP, kita juga mengikuti birokrasi yang berbelit-belit, terus harus tahu bagaimana caranya perpajakan, bagaimana caranya menghitung keuangan dan mulai menghandle tukang itu dari jarak jauh gitu. Itu adalah salah satu pekerjaan SpaceX yang paling rumit sih menurut saya. Yang akhirnya mulai terbiasa, mulai ketemu dengan yang lain itu kayak oh ya biasa. Artinya di ini ya, dalam sepanjang ketika kalian akan menjalankan sebuah firma desain itu kesulitan itu akan menjadi makananmu karena kalau ketika kamu menghadapi sesuatu yang nggak sulit berarti ada sesuatu yang nggak beres dengan kamu. Artinya ada kemungkinan kamu berjalan di tempat yang sama atau mungkin ada yang atau mungkin kamu kurang berani untuk mengambil satu resiko ya karena dari resiko tadi dengan kesulitan tadi itu kamu akan naik satu step untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Nah itu sampai di 2019 akhirnya kita buka kantor yang literally kita kumpul ya. Selama ini di 2018-19 itu kita masih kayak karena di rumah jadi santai ya kita kerjanya. Only ketemu di lapangan, ketemu di site, ngobrol di kafe, udah pulang, kerjakan di rumah masing-masing. Jadi kita juga nggak punya jam kantor, sampai akhirnya di 2019 kita baru mulai punya jam kantor. Terus waktu itu kita memilih untuk coworking space karena coworking space itu memberikan kita kesempatan untuk bertemu orang yang banyak dan memperkenalkan kita sebagai desainer interior dan meluaskan ini ya jejaring ya. Kita memilih coworking space karena pertama memang lebih murah, terus kedua kita punya banyak koneksi, terus kita saling sharing gitu ya. Dan itu memang benar-benar saya mendapatkan ini ya, benar-benar mendapatkan benefitnya ya dengan coworking space tadi. Dan di 2020 corona ini merupakan salah satu pukulan terbesar bagi kita semua. Banyak sektor yang hancur dan saya masih merasa beruntung karena memang di awal tahun 2020 ya, sampai pertengahan Juni, sampai PSBB Surabaya berakhir itu kita 0 klien baru. Kita hanya mengandalkan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai di 2019, yang untungnya juga cairnya di 2020. Jadi kita mampu bertahan dengan konsekuensi pun itu kita potong gaji supaya kita bisa bertahan, kas kantor bertahan.
Dan alhamdulillahnya di Juni 2020 ketika PSBB dibuka, itu mulai banyak klien masuk lagi, mulai dari kantor, kafe, apartemen, ya hingga sampai sekarang ya. Dan akhirnya kita mulai bisa gajian normal lagi itu sekitar bulan Agustus September balik ke nominal awal kita. Ya kurang lebih seperti itu sih jalan cerita saya mulai dari awal mahasiswa sampai saya bangun SpaceX ini. Oh iya, itu ada timeline-nya ya. Sorry ya, mungkin kurang menarik ya. Mungkin ada yang mau masih ada sisa waktu kah? Masih ada 2 menit lagi untuk penyampaian materi. Oke. Sebenarnya sih aku lebih senang kalau ditanya sih, supaya banyak supaya materinya lebih spesifik ke kalian. Oke. Menarik banget loh Mas tadi materinya. Materi cerita hidup sih. Iya. Curhat. Jadi banyak pengalaman untuk kita semua juga. Mulai dari Mas awalnya karir sampai sekarang ini. Pengalaman-pengalaman yang dihadapin, kendala-kendala semuanya, terus kata-kata mutiaranya juga. Mas. Aku ada pertanyaan nih Mas. Oke, silakan. Gimana sih step Mas David untuk mendirikan usaha interior dari awal, dari branding sampai ke pengaturan jadwalnya? Pengaturan jadwal, oke. Tak ceritakan apa adanya ya. Jadi dari berantakan sampai mulai agak disiplin ya. Jadi ketika kalian memilih interior entrepreneur ya, kalau kata Fatan tadi, itu kalian jangan pernah berpikir hidupmu akan enak. karena kamu bekerja untuk dirimu sendiri, kamu akan melawan berbagai macam rintangan itu sendiri, dan kamu akan membawa semua tanggung jawab yang kamu kerjakan itu ada di tanganmu sendiri. Otomatis beban ada di kamu. Waktu itu yang paling penting adalah pertama berani. Terus percaya diri. Kalau sudah berani, percaya diri. Niatan dulu. Ketika niat, lakukan. Jangan tunda. Terus ketika niat itu berarti ada keberanian. Kamu muncul keberanian. Nah itu kamu berani mulai bergerak, action. Jangan tunda. Gitu ya. Terus percaya diri. Itu paling penting. Karena ketika kamu pertama kali ketemu klien yang kamu ajak ngomong itu merasa kamu kayak kurang kapasitas ya. Itu orang akan cenderung oke lah kita next lah ya, kita cari orang yang lebih kapasitas gitu ya, lebih punya kapasitas untuk menghandle pekerjaan saya gitu ya. Makanya itu dari itu kamu harus pandai untuk ngobrol dengan klien. Nah, salah satunya kamu harus sering ketemu orang. Waktu itu sih tempat saya di di eksebisi itu ya. Jadi saya jaga jam 3 sampai jam 9 malam ketemu klien yang tanya-tanya soal rumah, itu saya jawab apa aja yang saya bisa dengan percaya diri, dengan tanpa ragu ya. Tapi jangan kementus juga, jangan yang ngawur ya. Yang sesuai dengan ilmu yang kamu dapat. Yang paling mudah aja, kan kamu udah dapat ilmu, itu kamu salurkan ke orang lain. Nah, setelah berani, kamu mulai menyusun kekuatan. Menyusun kekuatan itu artinya apa yang nggak kamu punya. Apa yang kamu punya dan apa yang kamu punya. Kalau kamu nggak punya, kamu coba cari orang. Waktu itu seniorku yang tak handle. Terus temanku Cum yang itu. Dan sejujurnya ya, saya itu nakal loh. Waktu kuliah 3D itu saya tidur. Jadi saya nggak bisa SketchUp, nggak bisa render. Waktu hampir mau lulus. Yang ngerjakan render dan SketchUp itu si Cum. Karena waktu itu aku punya apa ya, dia punya utang budi ke aku karena aku ngerjakan TA-nya dia. Ya ini ada ya, santai aja ceritanya ya. Tapi waktu itu syukurnya ternyata SketchUp itu gampang, hanya ngelihat gini tok, oh gitu caranya, klik, akhirnya aku bisa. Terus render aku diajari Cum juga. Jadi waktu itu istilahnya aku nakal sih ya. Jadi kayak baru nyadarnya itu menjelang mau lulus langsung ke dandapan gitu. Tapi aku punya niat. Yang penting aku punya niat dulu. Makanya itu akhirnya semuanya yang kamu lakukan akan mudah ketika kamu punya niat, karena kamu bergerak. Ketika bergerak, maka kamu akan menemukan kesempatan-kesempatan yang bisa kamu tangkap di depan. Nah itu
Waktu itu saya karena aku orangnya tipikalnya males ya. Males itu artinya kalau bisa pekerjaan diselesaikan secepat mungkin gitu ya. Terus ada quote juga lucu ya. Lebih baik pilih orang malas daripada orang rajin, karena orang malas itu biasanya kalau dikasih pekerjaan, dia mencari cara yang paling cepat untuk kerja dan itu selesai. Tapi ada tapinya, ini tanda petik ya. Kalau orang pintar, ya ini yang tak rasakan. Kalau orang pintar yang tinggi ya, istilahnya dia selalu kalau menyusun strategi itu bertahap itu kadang-kadang malah justru nggak langsung gerak cepat gitu loh. Jadi akhirnya kamu menunda kesuksesanmu, kamu akhirnya menunda pekerjaanmu gitu loh, karena terlalu banyak pertimbangan. Udah jalan aja. Kalau misalnya kamu sudah susun strategi dan menurut kamu itu oke, kamu jalan. Ketika nanti ada masalah di lapangan, it's okay, nggak masalah. Kita fleksibel. Kita cari solusinya di saat waktu itu juga. Karena kalau kamu takut dengan masalah yang nggak kamu tahu di lapangan yang bahkan belum terjadi, ya kamu nggak jalan. Itu aja sih. Biasanya yang orang takutkan untuk memulai sesuatu itu. Kamu jalan. Nah, setelah kamu jalan, kamu ketemu rintangan, baru kamu cari solusinya. Ya apa caranya? Iya, benar banget. Semakin kita menghadapi rintangan, semakin berkembang juga untuk diri kita ya, Mas ya. Betul. Ini tak ceritanya aja satu ya. Cerita ringan ini. Waktu itu saya masih di pertengahan 2017. Jadi desain apartemen ya udah saya desain, ketemu klien, handle, selesai. Terus itu bikin penawaran sampai akhirnya dikerjakan, selesai. Ternyata di situ saya belajar bahwa apartemen itu akan lebih sempurna lagi ketika kamu bikin RAB itu lengkap, mulai dari kompornya, dari gasnya. Ini sepele ya, dari gasnya, dari gantungan handuk, dari gantungan pakaian yang di kamar mandi. Karena ternyata kebutuhan klien itu ada yang dia tuh pengen masuk, aku cuma bawa koper, aku masuk, aku cetek kompor, aku bisa makan mie dan aku tidur. Karena waktu itu aku sadar itu ketika ketemu klien yang paling rewel sedunia waktu itu, orang Malang dia. Dan nggak tahu kenapa ini ya sampai sekarang ini aku kalau nemu klien dokter pasti cerewet, pasti detail. Tapi dibilang menyebalkan, ya mungkin ya menyebalkan ya karena waktu dan emosi. Tapi ketika kamu selesai dan sudah selesai, istilahnya sudah handover dan kamu sudah tersenyum ya, sudah posisi sudah dibayar gitu ya, akhirnya kamu belajar bahwa ternyata kurangku tuh ini, ternyata harusnya seperti ini gitu. Karena ternyata klien-klien yang seperti itu yang membuat mutumu akan lebih naik lagi. Karena kamu bisa one step ahead dibandingkan klien-klien lain yang biasa-biasa itu, yang santai-santai itu. Jadi ketika kamu ketemu orang yang sangat ribet, nikmati prosesnya. Kamu makan itu ribet itu kamu makan, kamu pelajari, karena dari situ nanti kamu next step kamu sudah punya. Nanti ketika ketemu klien yang seperti ini aku harus seperti ini. Plan A, B, C, D, E. Betul. Oke, mantap banget, keren. Makasih loh Mas, jawabannya. Oke, ini aku buka kesempatan pertanyaan untuk teman-teman semua. Aku kasih 2 kesempatan pertanyaan ya, karena dilihat waktunya mungkin sudah agak mepet. Jadi Oke, silakan. Aku persilahkan untuk bertanya. Oke, silakan Mas Fahri. Hai, halo, Fahri. Halo, selamat sore Mas David. Ya, selamat sore. Oh ya, ini Mas, tadi kan mendengar dari ceritanya Mas David yang sudah dipaparin, aku dapat mungkin aku simpulin ya Mas. Ini dari pengalaman Mas David dalam membentuk usahanya Mas David yang sekarang itu kebanyakan bersama teman-temannya Mas David ya, yang satu visi sama Mas David ya Mas, kalau nggak salah ya Mas ya. Ya, betul. Nah, ini Mas yang mungkin juga menjadi dilema saya pribadi Mas. Oke, ceritakan. Jadi gini Mas, dalam membentuk usaha terutama sama teman, otomatis ada banyak obstacle yang mungkin bakal jadi rintangan kita ke depan. Ya. Dan salah satunya yang jadi beneran dilema saya itu kalau membentuk sebuah usaha bareng teman adalah harta, Mas. Serem anjir. Oke. Ya, kenapa kok harta? Soalnya
yang saya takutin ya itu Mas, ketika teman-teman kita membentuk usaha sama teman terus udah membangun visi yang beneran udah solid dari awal, takutnya ketika nanti terkena harta yang berlebih malah visinya berubah gitu Mas, karena harta itu tadi gitu loh. Soalnya udah banyak kasus juga kan Mas, hal-hal yang seperti itu, sebuah perusahaan atau usaha atau firma atau PT apapun itu yang mengalami kemunduran karena ada orang-orang di dalamnya yang mungkin sedikit nakal dikarenakan hal-hal seperti itu. Nah, mungkin dari Mas David kira-kira ada cerita tertentu atau metode tertentu nggak Mas, gimana caranya biar tetap kuat gitu menghadapi obstacle-obstacle yang seperti itu Mas? Oke. Ya, langsung tak jawab ya. Ya Mas. Itu pertanyaan yang menarik sekali karena itu pertanyaan yang selalu ditanyakan setiap orang yang tahu kalau SpaceX itu bukan satu orang tapi ada 3. Aku bilang 3 karena stafku L ya namanya ya, itu belum masuk, belum istilahnya tidak dalam circle yang otaknya SpaceX ya. Kita ada 3 orang. Orang selalu berpikir, Fit yakin 3 kepala, banyak loh yang pecah, 2 aja pecah apalagi 3. Ya, aku tahu. Tapi aku lebih takut ketika aku berjalan sendiri, karena kalau aku berjalan sendiri aku akan kerepotan, aku akan menghabiskan waktu lebih banyak, karena pada dasarnya aku memilih jadi entrepreneur tuh aku pengen freedom di waktu ya. Aku bisa jalan-jalan kapanpun, aku bisa istirahat kapanpun, aku mau main kapanpun gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat 3 orang ini menjadi satu gitu ya. Tantangan awal-awal itu adalah, ya beberapa anak-anak itu ada yang merasa, oh aku gabung di SpaceX, aku berarti bekerja buat kamu gitu. Bahkan beberapa sering yang, bos ini bos gitu. Aku paling nggak suka itu kata-kata bos. Karena aku nggak bekerja, kamu nggak bekerja untuk aku, kamu bekerja untuk SpaceX. Akhirnya kita duduk bersama, terus aku ngobrol. Waktu itu si Cum sih lebih tepatnya yang tahu nggak sih kenapa kita harus bersama gitu ya. Karena sebenarnya kita bersama itu untuk mewujudkan satu mimpi gitu ya. Satu mimpi ya, kita nggak usah nggak usah munafik, kita butuh duit ya. Kita harus kerjasama, kita harus bisa menghasilkan uang. Dan tujuan utama dari bukan duit sih kalau aku ya. Aku pengen benar-benar punya nama di interior design sesuai dengan mimpiku waktu kecil. Waktu itu arsitek sih, sekarang interior design. Nah, terus kesimpulannya waktu itu akhirnya kita mendapatkan satu kesimpulan yang sama. Kamu lakukan persekutuan, lakukan kerjasama itu dengan orang yang sama-sama butuh. Orang yang sama-sama butuh. Kalau nggak sama-sama butuh ya itu nggak akan lama. Nggak akan lama. Dan kita menyatukan visi itu adalah kita bekerja bersama, kita soro bersama, kita senang bersama gitu. Dan saya selalu menekankan ketika kita bekerja itu tanggung jawab masing-masing ya. Jadi ketika kamu dikasih satu tugas yang kamu kerjakan ini, kamu jangan bersungut-sungut, kamu jangan mengeluh karena ada temanmu yang lain di sisi lain, mungkin aku atau Cum, yang sama-sama susahnya. Ya itu ya bekerja untuk kamu gitu. Jadi ada orang lain yang bekerja untuk kamu. Jadi di situ ada respect antara masing-masing anak ini karena oh aku kerja ini untuk bersama-sama gitu loh. Karena dia juga bekerja untuk aku. Kita saling bekerja sama ya untuk menghidupkan kita masing-masing gitu ya. Jadi saya selalu minta ke anak-anak untuk oke, kita nggak punya jam kerja, tapi aku minta minggu ini selesai. Karena target kita seharusnya dari hari ini sampai hari ini itu sudah mengerjakan ini. Akhirnya kita nggak perlu mengingatkan lagi dari pagi, jangan lupa ya itu beli semennya, jangan lupa ya itu awasi, nggak perlu. Mereka nanti sudah kerja sendiri, sudah jalan sendiri, terus laporan. Fit, ini ya, aku sudah selesai. Nah, untuk menyatukan itu tadi, untuk menyatukan mereka dan memunculkan sifat tanggung jawab, itu memang nggak butuh waktu bentar. Memang itu punya proses lama. Jadi kamu harus mau nggak mau do now, cobaan sekarang. Jadi kalau kamu merasa teman-teman kamu itu capable, kamu merasa mereka punya sifat yang masih bisa dibentuk lah. Ayo kita gabung dulu. Karena banyak kok nggak aku tok ada Gendis Gantari, ada Anargia itu
Anarkia itu malah 5 kalau nggak salah. Di Skandaria ada 4. Kita 3. Itu tadi kita harus pertama kita itu harus percaya sama teman kita. Limpahkan tugasnya, nggak usah tanya. Cukup kamu ngomong, Der, kalau pengalamanku itu seperti ini, caranya gini. Nanti kalau sudah selesai fotokan ya, nanti benar apa enggaknya. Jadi kita pertama itu kasih tugas ke mereka itu dengan penuh percaya. Percayakan kalau temanmu itu mampu dan sanggup. Jangan sedikit-sedikit tanya. Itu artinya kamu nggak percaya sama temanmu. Ketika tidak ada kepercayaan, maka sistem tidak berjalan. Ketakutan, iya takut. Tapi kamu harus berani untuk menahan dulu. Karena kan kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu. Kan? Biarkan dulu dia berjalan. Sampai akhirnya dia merasa punya, oh aku dipercaya temanku nih. Oh aku merasa dianggap bertanggung jawab. Nah itu yang harus kamu bentuk. Jadi pertama, satu visi, satu misi. Ya. Terus kejujuran. Nah kejujuran nanti ini akan muncul pada keuangan. Nah keuangan ini yang paling banyak menjadi obstacle ya, menjadi huru hara prahara dalam sebuah persekongkolan. Karena muncul kecurigaan antara teman, ini benar tak uang ini ada di kas sekian, gitu. Apa mungkin dipakai atau mungkin gimana? Sejujurnya, aku dulu waktu awal-awal keuangan masih tak pegang, penghitungan, penyimpanan, gitu ya. Bahkan rekeningnya masih pakai rekening namaku. Terus waktu itu si Com ngomong, Fit, kamu kok mulai kerjamu rodok goyah ya. Apa kamu mungkin terlalu banyak yang kamu handle? Iya Com, aku banyak ketemu klien dan ini. Gimana kalau uang kamu pegang aja deh. Waktu itu dia nawarin juga, dia pengen nawar. Oke, uang kamu pegang. Nah terus tak ajarin cara bikin laporan. Ya itu pun aku juga belajar. Ya aku bodoh. Waktu itu aku nggak ngerti laporan yang detail itu kayak gimana. Aku belajar di internet. Oh ini kayak gini, ini bagian keuangan seperti ini. Itu aku ajari. Dan tiap minggu itu ada laporan. Minggu ini keluar berapa, terus nanti muncul laporan total di bulan akhir. Nah, itu kita semua sama-sama bisa cek rekening, kita sama-sama bisa bisa lihat laporan gitu ya. Jadi kasnya itu berapa kita laporkan, terus cadangan gajian kita itu kita laporkan, terus habis itu sama ini ya. Kalau di kita di SpaceX itu uang masuk itu masuk di rekening utama, di rekening SpaceX. Nah, setelah itu uang ini ditransfer ke Derry sebagai pelaksana untuk belanja di lapangan. Nah, ini ada dua catatan. Ini catatan besar, ini catatan kecil. Nah, catatan besar dan kecil ini kita sejauh ini karena sesuai dengan target kita belum ada masalah sih dengan keuangan ya. Jadi misalnya target kita untung sekian dan ternyata memang kita dapatkan sekian dan masih ada sisa segini. Oh ini untuk kita buat servis klien kita kalau misalnya ada masalah kita servis gitu. Atau mungkin kita belikan kado atau apa di hari spesialnya mereka. Itu lengkap gitu loh, terinci. Jadi kita saling lapor dan kalau misalnya ada yang nggak cocok kita hitung bersama-sama. Itu aja sih. Sejauh ini kita belum menemukan masalah di keuangan gitu ya. Karena kita sama-sama percaya, kita sama-sama transparan. Itu. Tapi berbeda lagi ketika kamu ini ada beberapa kasus yang di tetangga lain ya. Itu ada salah satu anggotanya yang bermasalah dengan kondisi ekonomi. Akhirnya dia memutuskan untuk pecah. Terus dia mencari karirnya sendiri ya. Kalau itu sudah nggak bisa kita istilahnya di luar kontrol kita ya. Karena itu kan hak hidup orang lain gitu ya. Karena dia sudah punya visi yang beda. Kalau sudah punya visi yang beda, mustahil untuk mempertahankan satu gerombolan gitu ya. Itu sih. Mungkin menjawab kah? Atau Mas bagian yang ini yang belum kamu jawab? Menjawab banget Mas buat jawabannya Mas David. Makasih banyak Mas. Intinya trust. Semuanya itu dilandasi dari trust, dari kepercayaan. Itu sih. Siap. Makasih banyak Mas. Sama-sama. Terima kasih Mas Fahri atas pertanyaannya. Makasih banyak juga untuk Mas David atas jawabannya. Okay.
maaf untuk teman-teman peserta yang mungkin ingin bertanya lebih lanjut lagi, bisa langsung kontak aja nanti Mas Davidnya ya Mas ya. Oke. Mungkin ini ada keterbatasan waktu, udah di waktunya mepet gitu. Langsung aja ke ini aku ada bentar. Ada sesi dokumentasi untuk teman-teman bisa disiapkan, yang belum on cam bisa on cam dari sekarang, tapi sebelum itu masuk ke ada penyerahan esertif dulu sebagai bentuk ucapan terima kasih kami kepada Mas David dan Mas Fatan yang telah berkenan berbagi pengalaman dan informasinya yang menarik untuk kita semua. Bisa di-share screen langsung sertifikatnya. Oke. Mungkin bisa dokumentasi dulu untuk operator. Persilahkan. Oke. Oke, aku foto ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, ini udah ya, Asap? Sebentar. Sisanya nggak usah aja kali. Udah. Oke, terima kasih Asap. Mungkin untuk Mas Fatan dan Mas David, ada sepatah dua patahkah yang ingin disampaikan? Dipersilahkan. Siapa dulu nih? Fatan dulu? Bebas, Mas. Oke. Berdasarkan pengalamanku selama kalian kuliah, sebaiknya jangan fokus sama kuliahnya aja. Kalian cari kalian sering ikut organisasi. Yang penting kalian kenal banyak orang. Nanti ketika kalian keluar dari interior design, lulus sebagai sarjana interior, mereka kenal kamu dan mereka mungkin bisa memanfaatkan tenagamu. Nah, saat itulah kamu bisa memulai hidupmu. Itu sih. Terus banyak belajar ya. Intinya jangan belajar interior aja, belajar cara ngomong, surat menyurat, macam-macam sih. Dan ya banyak lah. Karena kuliah itu cuma seperberapanya dari dunia kerja yang sebenarnya. Itu. Maaf, belum di-unmute. Terima kasih banyak Mas David atas patah dua patah katanya. Mungkin dari Mas Fatan ada yang ingin disampaikan? Ya, benar banget katanya Mas David ya. Kuliah itu cuma dari ranah kerja itu sendiri. Jadi kalian tuh nggak perlu fokus banget sama hard skill kalian karena itu bakal bisa dicari di pengalaman di ranah kerja. Jadi fokus cari koneksi, fokus cari teman-teman yang bisa bantu kalian mengatasi kekurangan kalian gitu. Benar banget Mas. Oh iya, mohon maaf, Mas Fatan tadi belum penyerahan sertifikat ya Mas ya? Belum ya. Mohon maaf sekali lagi Mas. Kirim aja nanti. Bisa di-share screen untuk dokumentasi penyerahan sertifikat ya. Mas Fatan. Ini kelihatan nggak sudah? Kelihatan. Oke. Maaf ya Mas. Siap. Kita langsung dokumentasi. Oke, udah ya? Udah. Selanjutnya, oh iya terima kasih Mas Fatan, Mas David atas sambutannya, atas penjelasannya. Setelah ini ada sesi dokumentasi bersama teman-teman peserta ya, Temu Alumni 2020. Oke. Peserta dipersilakan on cam semua ya. Tadi bukannya sudah. Ya udah lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Udah ya. Terima kasih Asap. Pak Mahe. Thank you. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Mas David, Mas Fatan, Pak Mahendra. Ya, terima kasih David, Fatan. Sukses selalu. Jaga kesehatan. Kapan-kapan tak main ke gedung baru, Pak. Lah iya, ayo. Oke, Pak. Iya.
Semoga dengan adanya acara temu alumni ini dapat menambah wawasan teman-teman semua tentang dunia keprofesian desain interior ke depannya. Saya Nima Medina, selaku moderator, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika sekiranya ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati para teman-teman semua. Dan marilah kita tutup acara temu alumni 2020, 21 Oktober 2020 dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Terima kasih David. Terima kasih Fatan. Mas. Ya, Pak. David. Ini taman di sana, Pak ya. Ya, Fatan juga aku belum ketemu kamu, Fatan. Iya, kan kita kolab, Mas. Oke. Oke, izin pamit dulu ya. Ya. Oke, siap. Terima kasih teman-teman peserta temu alumni yang udah hadir, yang udah datang.